Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin hidup kita. Kita sudah memasuki minggu yang pertama dari bulan Mei. Tidak terasa waktu cepat berlalu, sudah 4 bulan kita lalui di tahun 2021 ini. Tidak terasa sudah banyak pengalaman, mungkin hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membuat kita bersyukur, bersuka cita, maupun juga hal-hal yang mungkin menyedihkan. Ada orang-orang yang tidak berhasil melewati hari demi hari sehingga tidak bisa masuk di dalam bulan Mei. Kita berduka cita bersama dengan mereka. Ada orang-orang yang bisa mengalami keberhasilan atau menambah anggota keluarga karena mereka baru mendapatkan putra atau putri mereka. Di balik semuanya itu, saudaraku, sebelum kita memulai renungan kita, saya mau mengajak kita membaca sebuah mazmur lebih dahulu yang menjadi sebuah pengalaman yang sangat menyenangkan yang harusnya kita ikuti, kita lakukan setiap harinya. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Langkah sangat menyenangkan, sangat baik sekali jadi kalau di dalam setiap waktu kita belajar menghitung segala berkat-berkat Tuhan dan kita akan menjadi makin beroleh hati yang bijaksana. Berkat apa yang sudah engkau terima dari Tuhan sepanjang bulan yang lalu? Mari memasuki awal Mei ini kita menghitung berkat-berkat Tuhan, mensyukuri segala berkat-berkat Tuhan, dan mengembalikan segala pujian kita kepada Tuhan yang di surga. Saudara, kita akan meneruskan tema pembahasan yang saya bawakan rutin setiap minggunya. Minggu lalu kita sudah mendengar tentang manusia lama dengan manusia baru. Saudara, minggu ini dan minggu-minggu seterusnya, jikalau Tuhan memimpin, saya akan terus membawakan tema ini karena menurut saya sebuah tema yang sangat penting sekali. Karena menurut saya ini tema yang sangat mendasar sekali dan mungkin saja saudara yang sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen sudah melupakan tema ini. Saudara yang sudah belasan tahun jadi orang Kristen sudah tidak lagi menunjukkan perubahan-perubahan yang penting di dalam hidup kita. Berkenaan dengan manusia lama dengan manusia baru, kita membahas minggu lalu, kita melepaskan manusia lama, kita mengenakan manusia baru. Seperti seolah-olah ada sebuah jubah pakaian yang kita pakai. Nah, saudara mengenai jubah yang kita pakai, saya ingat sosok superhero, ya. Kalau teman-teman saudara-saudara tahu superhero itu ada yang dari lahirnya sudah hebat, ada yang dari awalnya adalah orang biasa. Kebetulan kalau dia punya uang, punya teknologi canggih jadi Batman, atau kebetulan tanda kutip kalau dia tidak punya uang, orang yang biasa seperti mahasiswa gitu ya, digigit serangga, jadilah dia Spider-Man. Nah, uniknya begini saudara, waktu si Spider-Man itu memakai kostum dia jadi begitu luar biasa hebat. Waktu dia melepaskan, ada salah satu seri Spider-Man yang dimana dia mencoba membuang kostumnya dan jadi lemah, jadi manusia biasa. Jadi memakai lagi kostumnya, baru jadi superhero. Saudara, itu seperti sebuah perumpamaan, waktu dia tidak ada kostum, tidak ada pakaian yang dia pakai, dia adalah orang biasa kayak kita. Saudara, waktu kita menjadi orang-orang Kristen, kita sudah mengenakan manusia baru, seperti jubah baru. Harusnya hidup kita tuh juga jauh berbeda dan itu jubah jangan kita lepaskan lagi. Jangan kita lepas dan pakai lagi yang lama. Itu kurang oke begitu ya. Bagaimana caranya engkau sebagai orang Kristen kalau lepaskan jubahmu dan pakai lagi jubah yang lama. Nah, saudara, saya mendasari renungan ini dari Efesus pasal yang keempat. Kita sudah bahas minggu lalu ayat yang ke-20 hingga 24 ya. Saya akan coba lagi mereview beberapa ayat ini. Ayat 20 hingga ayat 24. Perhatikan. Tapi kamu bukanlah demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Mengenakan manusia baru. Nah, saudara, ini yang kita mau renungkan singkat pada hari ini. Kita mengenakan manusia baru. Nah, saudara, ada 3 aspek yang sangat penting di dalam berkenaan dengan kita mengenakan manusia baru. Yang pertama adalah aspek kita punya hati atau pikiran. Yang kedua adalah aspek kita punya perkataan. Dan yang ketiga adalah aspek kita punya tindakan perbuatan. Mengapa 3 ini sangat penting, saudara? Karena banyak sekali di luar sana kita melihat orang-orang yang quote-unquote seperti Kristen KTP.
Kristen yang tanpa pertobatan. Mereka ngaku jadi Kristen tetapi hidup mereka sama. Pikiran mereka sama, perkataan mereka sama, dan tindakan mereka juga sama. Tidak menunjukkan perubahan iman. Nah, saudara, kita lihat dulu yang pertama. Bagaimana hati dan pikiran kita itu harus mengalami perubahan itu. Saudara, kita buka Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini adalah intinya, saudara. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Ini adalah pokok utamanya. Untuk kita mengenakan pakaian baru, manusia baru, itu harus menyentuh lebih dahulu hati pikiran kita. Jaga hati. Jaga hati. Kan dari situ terpancar banyak hal, saudara. Tidak bisa seorang yang memiliki hati yang bersih, murni, lurus, suci, kudus, tetapi tindakannya tidak sesuai. Something wrong dengan orang-orang seperti itu. Dan berlaku sebaliknya. Sehingga kita harus pertama-tama memberesi urusan hati, urusan pikiran kita. Nah, yang kedua kita berbicara mengenai perkataan. Ya, saya ajak kita membandingkan dengan Kolose 4 ayat yang ke-6. Kolose 4 ya, ayat yang ke-6. Saya bacakan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Saudara, kita diminta oleh firman Tuhan untuk bisa berkata-kata dengan penuh kasih, penuh dengan grace, kasih karunia. Jangan hambar. Harus bisa kata-kata kita itu mengasinkan orang, menjadi berkat buat orang. Saudara, jika engkau sudah mengenakan manusia baru, bagaimana perkataanmu? Bagaimana ucapanmu kepada orang lain? Apakah masih suka menyakiti orang atau tidak? Saudara, berbicara mengenai perkataan, saya ingat sebuah seminar dari Gary and Mary Ezo. Dia mengatakan salah satu hal yang sangat penting yang saya sudah pernah sharingkan di dalam IG saya, bicara mengenai the word of death dan the word of life. Harusnya kata-kata kita orang percaya itu kata-kata yang bukan kata-kata mematikan, tapi kata-kata yang menghidupkan, the word of life. Kata-kata yang memberikan semangat, kata-kata yang berdasar dari firman Tuhan, kata-kata yang bukan menghakimi, kata-kata yang membangkitkan kemampuan, potensi diri, dan jadi berkat buat orang. The word of life, bukan the word of death. Untuk kita berbicara the word of life, saudara, seperti kata Kolose tadi, kata-kata kita akan penuh dengan kasih. Ya. Apakah waktu kita mengenakan pakaian manusia baru itu, kata-kata kita pun sudah tersentuh oleh hal itu. Lalu yang ketiga, ya, berkenaan dengan tindakan perbuatan kita. Lihat Yakobus 1 ayat 22 hingga 24. Yakobus 1 22 hingga 24. Saya akan bacakan. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Artinya apa? Ada tindakan perbuatan kita yang seturut dengan firman yang kita tahu. Satu hal yang sangat komplit antara kita knowing the truth, being the truth, berkata-kata menjadi setiap harinya seperti kebenaran itu, dan doing the truth, melakukan tindakan kebenaran. Saudara, tidak mungkin kita melakukan hal yang salah, tetapi sebetulnya kita punya hati itu kudus. Itu tidak benar, something wrong dengan orang-orang seperti itu. Sehingga kita harus kembali kepada firman Tuhan, baik hati kita, perkataan kita, tutur kata kita, dan tindakan perbuatan kita pun harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan cuma omong doang, jangan cuma teori doang, jangan cuma teologi doang, tapi juga harus praktek. Apakah perkataan kita pun sama seperti itu? Saudara, tiga hal itu tidak bisa kita pilih-pilih, saya pilih yang satu saja, tidak mau yang kedua dan yang ketiga, tidak bisa. Ya, kita harus semuanya. Nah, saudara, saya ingat sebuah ilustrasi seperti ini, saudara. Umpamanya begini ya, suatu saat kita sedang di rumah sendirian, lalu ada seorang mengetuk pintu rumah kita. Mendadak orang itu datang, waktu kita ngintip, kita lihat adalah Tuhan Yesus yang mau mampir ke rumah kita. Dia bilang, saya mau masuk ke rumah kamu, boleh? Kita panik, kenapa tiba-tiba datang. Oh, tunggu sebentar Tuhan, saya akan beresin dulu rumah saya sebentar. Kita masuk ke rumah, kita beresin rumah kita sebisa mungkin, kira-kira 10 menit kemudian, kita bukakan pintu. Sorry Tuhan, saya perlu waktu 10 menit ya. Sorry Tuhan, silakan masuk ke
ruang tamu saya. Yesus masuk ke dalam ruang tamu kita. Kemudian kita merasa tenang karena ruang tamu kita bersih. Fine. Kemudian Yesus bilang gini, boleh saya masuk ke ruang keluarga? Oh, silakan masuk Tuhan, silakan masuk. Yesus masuk ke dalam ruang keluarga kita. Ada sofa nyaman, ada TV, ada pajangan segala macam, ada kita punya prestasi pajangan di situ segala macam. Oke, fine, nyaman. Yesus bilang, boleh saya masuk ke kamar tidurmu? Kita sudah mulai ragu, tapi kita tahu dia adalah Yesus. Oke, silakan Yesus, masuk saja ke kamar tidurku. Kebetulan kita baru beresin tadi, gitu ya. Waktu Yesus masuk, dia merasa, oke, kita pun tenang karena kamar tidur kita juga rapi dan bersih. Dia masuk lagi ke ruang makan kita. Dia masuk ke kamar mandi kita. Lalu di pojok sana, di bawah tangga, ada sebuah ruangan kecil. Lalu dia berkata begini, boleh saya masuk juga ke ruangan kecil itu? Saudara, di situ kita mulai panik dan berkata, oh Tuhan, jangan Tuhan. Jangan ke situ Tuhan, jangan. Itu kotor Tuhan. Itu tidak layak buat Tuhan. Jangan Tuhan. Tidak layak buat Tuhan. Kenapa? Situlah kita simpan semua hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, yang tidak bermanfaat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ada di ruangan itu, saudara. Dan Tuhan bilang, saya juga masuk ke ruangan itu. Saudara, itu ilustrasi menggambarkan apa? Waktu Yesus masuk dalam hati kita, dia menguasai seluruh hidup kita. Dia masuk ke seluruh aspek hidup kita. Tidak ada satu bagian pun dalam hidup kita yang dimana Tuhan tidak bisa berkata, itu adalah milikku. Jadi waktu kita menyerahkan diri kepada Tuhan, mengenakan pakaian baru, manusia baru yang Tuhan berikan, itu harus mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Tidak bisa kita berkata, Tuhan, kalau bagian hobi jangan sentuh ya. Tuhan, bagian ini jangan sentuh ya. Tuhan, bagian pekerjaan jangan sentuh ya. Tidak bisa. Tidak bisa kita jadi orang Kristen yang hanya orang Kristen hari Minggu saja. Hari lain tidak jadi orang Kristen. Tidak bisa. Tidak bisa kita jadi orang Kristen hanya di rumah saja. Di luar sudah jadi orang non-Kristen. Tidak bisa. Waktu engkau menjadi orang percaya, seluruh aspek hidupmu juga harusnya Tuhan bertata di atasnya. Nah, saudara, sehingga 3 aspek terakhir. Perubahan itu, manusia baru itu, akan mempengaruhi apa? Hidup kita secara pribadi. Yang kedua, mempengaruhi relasi kita dengan keluarga, istri dan anak-anak. Dan yang terakhir, akan mempengaruhi relasi kita dengan pekerjaan atau panggilan kita. Saudara, kita akan renungkan lagi ini pada minggu yang akan datang. 3 aspek tadi. Diri kita pribadi harus berubah. Kemudian, relasi dengan keluarga juga harus berubah. Hubungan suami istri dan anak. Dan yang terakhir adalah pekerjaan dan panggilan kita pun harus berubah. Kembali kepada poin akhirnya adalah waktu Yesus masuk dalam hatimu, dia berkuasa di seluruh aspek hidupmu. Masuk dalam hati kita, dia berkuasa di seluruh aspek hidup kita. Sehingga tidak ada 1 inci pun dari hidup kita. 1 inci pun yang Tuhan tidak bisa berkata, that's mine. Itu adalah milikku. Saudara, mari kita sungguh-sungguh pegang firman Tuhan. Manusia baru yang sudah kita kenakan harusnya memberikan perubahan hidup kita. Dari pikiran hati kita, dari perkataan kita, dan dari perbuatan kita. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati kita.